pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Setelah berdoa, kita sambung dengan membaca Al-Quran Al-Baqarah ayat 38. Adik semua, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi materi kita pada pagi hari ini adalah tadi sudah katakan di awal bahwa semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Tapi sebelum masuk di pembahasan, alangkah baiknya kita atau kalian semua perlu mengetahui bahwa tujuan apa yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Tujuannya ada di papan tulis, yaitu yang pertama menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, dan yang kedua menunjukkan sikap mawas diri dan taat beribadah sebagai jaminan kesadaran kepada hari akhir, dan yang ketiga memahami makna iman kepada hari akhir, dan yang keempat diharapkan kita semua untuk mampu berperilaku yang mencerminkan kesadaran keimanan kita kepada hari akhir. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa yang disebut dengan hari akhir atau yang biasa kita kenal dengan hari kiamat. Sekarang ibu sempurnakan, yaitu hari akhir menurut bahasa artinya hari pembalasan, dan sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari di mana akan hancurnya kehidupan di dunia ini, hancurnya alam semesta, dan berakhirnya kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan jelaskan satu persatu iman kepada hari akhir menurut Al-Quran, dan yang kedua menurut ilmu pengetahuan, dan yang ketiga menurut bukti indrawi. Menurut Al-Quran, hari kiamat dibagi menjadi dua bagian. Ada yang tahu? Kiamat sugra atau yang disebut dengan kiamat kecil. Yang bagaimana itu? Yang mau menjawab pesan tangan supaya tidak. Kiamat kecil adalah kiamat yang seperti kematian, yang secara sempurnanya adalah kiamat kecil berarti berakhirnya proses kehidupan di dunia ini secara lokal dan individu. Setelah mempelajari materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada hikmah yang kita bisa peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Hikmahnya adalah semua yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia punya hikmah, tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini yang pertama adalah kita perlu menelusuri motif dari diri kita, dari dalam diri kita yang paling dalam. Yaitu dengan bersifat jangka panjang dan ada yang bersifat jangka pendek. Sukses yang jangka panjang adalah kesuksesan negeri akhirat. Sementara kesuksesan di dunia ini hanya sementara.
yang diharapkan setelah kita mempelajari materi hari ini adalah bahwa kita dituntut untuk menyadari bahwa setiap perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur dan sombong. Selalu berusaha melakukan amal saleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi manusia, termotivasi untuk bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Dari penjelasan tadi, ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada orang tepuk tangan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang kekal dan abadi adalah di dunia. Dan yang kedua, semua amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengadilan Allah lah yang menjadi pengadilan yang seadil-adilnya. Dan yang ketiga, dengan beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa cepat atau lambat semua manusia akan mati dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kesadaran inilah yang membuat kita dan diharapkan untuk kita bisa menghilangkan rasa sombong, rasa egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa penutup, doa belajar. Silakan. Teman-teman, sudah belajar, kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.